Hai semuanya, jadi pada beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai hasil kali kelarutan yang merupakan materi kelas 11 kimia di SMA Model. Nah, langsung aja kita lanjut ke konsep dasar. Nah, jadi sebelum kita mengetahui mengenai hasil kali kelarutan, kita harus tahu dulu apa makna dari kelarutan. Jadi, kelarutan itu adalah jumlah zat maksimum yang akan terlarut pada suatu pelarut atau zat pelarut. Contohnya seperti air, yang dimana pada suhu tertentu. Jadi, suatu reaksi bisa saja memiliki jumlah zat maksimum yang sama pada suhu yang sama juga. Dan akan memiliki jumlah maksimum yang berbeda pada suhu yang berbeda, walaupun pada reaksi yang sama. Nah, jadi itu konsep dasarnya. Itulah makna dari kelarutan. Kelarutan itu contohnya seperti CaOH2. Nah, di situ misalnya CaOH2 memiliki kelarutan 6 gram per liter. Jadi, maknanya apa? Maknanya pada 6 gram CaOH2 pada 1 liter, maka hanya 6 gram tersebutlah yang akan larut jika diberikan 1 liter zat pelarutnya. Nah, jadi jika lebih akan terbentuk namanya endapan. Jika kurang, maka akan terbentuk namanya em, tidak jenuh. Nah, apa itu makna dari tidak jenuh, jenuh atau terlewat jenuh? Nah, itu akan menjadi bagian dari konsep dasar juga. Nah, jadi hubungannya adalah di saat kelarutan ini, jumlah zat pada reaksi tersebut memiliki kelarutan yang sama dengan harga kelarutannya, maka akan diketahui bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi yang bersifat jenuh. Yang dimana artinya tidak terjadi endapan, tapi nilainya pas-pasan, hampir menyentuh endapan dan hampir saja kurang dari batas maksimumnya. Berbeda dengan tidak jenuh. Nah, kalau tidak jenuh artinya jumlah zat yang terlarut itu lebih kecil daripada harga kelarutannya. Dengan begitu diketahui bahwa tidak terbentuk endapan karena di bawah nilai maksimumnya. Nah, endapan terbentuk saat larutan tersebut zat terlarutnya lebih besar daripada harga kelarutannya atau disebut terlalu jenuh. Nah, itu konsep dasar yang perlu kita ketahui mengenai hasil kali kelarutan. Jadi, mengapa kita membentuk konsep hasil kali? Nah, kita ambil pemisalannya, yaitu AX dengan reaksi setimbang, karena kita tahu bahwa di sini um, terjadi pergerakan elektrolit yang di mana terjadi pemisahan ion pada senyawa tersebut. Sehingga kita memperoleh XaY plus tambah YB X min. Nah, kelak nanti gara-gara reaksinya tersebut bersifat sementara dan adanya gerakan saling bertumbukan antar ion akan terbentuk kembali senyawa yang awalnya semula yaitu AXBY. Nah, hal tersebut menjadikan larutan tersebut kembali jenuh. Makanya kita menyebutkan ini sebagai reaksi dinami atau ioni. Nah, dari situ, nah kita ketahui kesetimbangan dari AXBY itu adalah hasil kalinya, Kc. AXBY sama dengan, kita peroleh sama dengan molar dari AY plus dipangkatkan dengan X atau koefisiennya dengan molar dari BX min dengan dikalikan pangkat Y. Nah, dengan begitu kita akan memperoleh hasil kali dari kelarutannya. Kita ketahui kelarutan adalah molar per liter ya, selama secara tidak langsung menunjukkan bahwa itu adalah molar. Sehingga hasil kali dari molar kedua ion tersebut. Nah, itu konsep dasar dari KSP. Nah, jadi kita masuk aja ke contoh soalnya. Baik, nah, apa aja yang diketahui? Di sini diketahui bahwa BaSO4 memiliki KSP 1,1 10 pangkat min 10 pada 25 derajat Celcius. Hal-hal itu mungkin bisa kita abaikan sedikit karena tidak memberikan perhitungan lebih untuk menjawab soal tersebut. Nah, baru apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanya. Jadi yang ditanya pertama adalah berapa mol per liter atau kita bisa sebut kelarutan, kelarutan BaSO4. Nah, kita langsung aja dengan begitu, kita akan mendapatkan konsep yang pertama, yaitu A. Jadi A sama dengan, kita ketahui reaksi tersebut akan membentuk BaSO4 dengan reaksi bolak-balik atau ioni sama dengan menghasilkan ion Ba2 plus tambah SO4 2 min. Nah, dari situ kita ketahui bahwa jumlah molarnya itu sama dengan S. Jadi, masing-masing dari ion tersebut memiliki nilai S. Dengan begitu,
Nilai KSP-nya adalah S kuadrat. Karena tidak ada koefisien sama sekali. Nah, maka kita tinggal masukkan nilai KSP sama dengan akar 1,1 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S. Nah, jadi kita tinggal menggunakan kalkulator sehingga akan diperoleh nilainya adalah em, 1,048 kali 10 pangkat min 5 sama dengan S. Nah, jadi itu untuk nomor A. Nah, jadi pas ya teman-teman bahwa ini satuannya mol per liter. Nah, bagaimana dengan B? Sebelumnya kita akan mungkin akan lanjut ke slide selanjutnya saja. Nah, jadi bagaimana dengan B? Nah, ini sedikit lebih mudah juga, teman-teman. Jadi, cara menentukan gramnya, kita hanya perlu memakai perbandingan. Nah, kita ketahui ini mol per liter. Nah, tadi kita sudah dapat kurang lebih 1,084 kali 10 pangkat min 5 sebagai S, mol per liter. Nah, jadi kita ketahui bahwa nilai ini akan diperoleh pada 1 liter air. Bagaimana jika 0,25? Kita memakai perbandingan, maka akan diperoleh nilai X. Berapakah nilai X tersebut? Maka nilai X-nya sama dengan kita hanya perlu mengalihkan nilai yang di atas ini dengan nilai ini. Jadi, maka akan diperoleh nilai dari mol pada 0,25 liter adalah 2,71 kali. Baik, kali 10 pangkat min 6. Nah, ini masih dalam bentuk mol. Nah, karena ini masih dalam bentuk mol, kita ganti ke bentuk massa. Kita ketahui rumus mol itu sama dengan mass per mr. Maka massa sama dengan molnya ini dikali oleh mr-nya. Dengan begitu kita akan mendapat nilai massanya. Nah, langsung kita ke soal yang lebih baru. Oke. Nah, jadi kita masuk ke konsep selanjutnya, QSP versus KSP. Jadi apa QSP sendiri? QSP itu sebenarnya KSP sendiri, tapi dengan perhitungan yang telah kita lakukan. Nah, tujuannya apa? Karena KSP itu secara teoritis, secara tidak langsung, sehingga kita akan memperoleh perbandingan dari QSP-KSP-nya. Hal ini akan menentukan apakah terjadi endapan ataupun tidak. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya di penjelasan yang di bawah ini. Nah, kita ketahui bahwa di sini nilai QSP lebih kecil daripada KSP, maka akan membentuk bersamaan, yaitu akan tidak terjadi yang namanya endapan. Ya, secara tidak langsung contohnya seperti ini. Nah, kita peroleh nilainya 2, contohnya nilai QSP. Padahal KSP-nya itu 3, yang seharusnya em, nilai maksimum dari endapannya itu. Sehingga tidak akan terjadi endapan karena di bawah nilai maksimum. Beda jika nilainya sama, maka em, jika kita ketahui bahwa nilainya sama, itu akan berbeda. Nah, jika nilainya adalah sama, maka belum terjadi juga namanya endapan. Karena apa? Karena jumlahnya masih sama, belum melewati titik maksimum, kecuali jika QSP-nya lebih besar. Nah, jika QSP-nya lebih besar, maka melewati maksimum. Titik maksimum dari suatu larutan itu mengendap, sehingga nilainya akan lebih besar daripada KSP, sehingga akan membentuk kelak namanya endapan. Nah, jadi dari sini kita dapat membedakannya lagi. Ini mana QSP lebih kecil ini adalah tidak jenuh,
jenuh, terlalu jenuh. Nah, ini konsep dasarnya lagi ya teman-teman. Sehingga kita akhirnya bisa menjawab soal yang selanjutnya. Jadi bagaimana bentuk soal yang selanjutnya? Nah, jadi kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, jadi kita sudah memperoleh soalnya. Jadi bagaimana cara pengerjaannya? Pertama, kita hanya perlu mencari nilai dari endapan, yang dimana kita peroleh nilai kelarutannya dari masing-masing larutan yang diperoleh, yaitu MgBr2 dan Na2CO2. Dan masing-masing 0,1 liter dan 0,04 molar. Nah, jadi kita masuk ke cara pertama, yaitu A. Jadi, kita ketahui jika ingin mencari nilai endapannya sendiri, maka kita akan memerlukan reaksinya terlebih dahulu. MgBr2 tambah Na2CO2. Jadi kita pasti mendapatkan nilainya adalah MgCO2. Peralat teman-teman CO3 ditambah reaksi silanya. Jadi untuk memperoleh ini kita harus mengetahui nilai Mg dan nilai CO3-nya. Nah, pertama kita nyari dulu nilai Mg-nya. Nah, di sini kita ketahui molnya dengan 0,04 kali 0,1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, kita bagikan dengan total molnya 0,1 tambah 0,1 sama dengan 0,2. Karena kan ini dicampur ya nanti larutannya. Sehingga kita akan memperoleh ini bisa kita bagi jadi 2, ini masih 10 min 1, berarti 2 kali 10 min 2. Ini yang kalau kita masukkan ke nilai dari Mg tambah MgCO3. Nah, kalau kita lihat lagi untuk mencari nilai CO3-nya itu adalah sama ya, teman-teman. Ya, ini dianggap sama gara-gara tidak ada koefisien di depannya, sehingga nilai dari molnya ini sama dengan kecuali kita mencari nilai Na2-nya, maka perlu banget 2. Nah, jadi itu konsep dasarnya saja, sehingga berapa nilai QSP yang kita peroleh? Berarti maka 2 kali 10 min 2, maka 2. Karena kita ketahui ini masing-masing tidak memiliki koefisien di depannya. O3 ini merupakan satu kesatuan dengan CO3. Sehingga nilai yang tepat adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Kita bandingkan dengan KSP-nya. Nah, karena kita ketahui bahwa ini jauh lebih besar, maka terbentuk namanya endapan. Sehingga, apakah terjadi endapan? Ya, terjadi endapan. Baiklah, selanjutnya kita jawab bagian B. Nah, bagian B ini juga terjadi endapan berapa gram. Nah, dari sini kita harus mencari MRS-nya dulu. Nah, kita telah mendapatkan reaksinya sebelumnya, reaksi yang telah diketahui, yaitu MgBr2 tambah Na2CO3 memiliki reaksi sama dengan MgCO3 tambah Br, kita buat aja 2 Na. Nah, dengan begitu, kita bisa memperoleh ini nilai molnya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3. Begitupun pula dengan ini, begitu pula. Di sini kita ketahui belum ada ya di reaksi awalnya. Tapi kelak ini akan menghasilkan nilai yang sama ini juga, dan ini juga akan menghasilkan 4 kali 10 min 3. Kelak ini akan habis, dan akan menghasilkan sisa 4 kali 10 min 3. Nah, dari begitu, kita bisa mencari nilai molnya, di mana 4 kali 10 min 3 per totalnya, yaitu 0,2. Kita cari kembali, yaitu 2, sehingga kita memperoleh 2 kali 10 min 2, sama dengan M-nya. Nah, kita akan mencari nilai gramnya. Tapi sebelumnya, secara teoritis, kita ketahui bahwa itu yang terbentuk sebesar 2 kali 10 min 2. Tapi ada sebagian kecil yang larut akibat pengendapan yang kurang dari 2 kali 10 min 2.
Sehingga kan kita tadi sudah memperoleh nilai KSP-nya itu em, ya sebelumnya. Sehingga kita perlu mencari mol sisanya. Sehingga untuk pengerjaannya tersebut, kita cari kembali nilai KSP-nya. KSP-nya yang secara tidak langsung em, real ya teman-teman dibandingkan sama pengerjaan kita yang sebelumnya. Yang dimana sebelumnya kan kita menggunakan masing-masing dari senyawa. Nah ini kita menggunakan S, sehingga diperoleh nilai S-nya. Kita ketahui tadi KSP-nya sama dengan 1 kali 10 min 8, sehingga sama dengan 10 min 4 nilai S-nya. Dengan begitu, kita mengalikan 0,2 dikali 10 pangkat min 4 dikali, untuk mencari. Dan begitu kita memperoleh 0,2 dikali 10 pangkat min 4 untuk mencari nilai mol yang terlarut sisanya. Maka sama dengan 2 kali 10 min 5. Sehingga kita hanya perlu mengurangi nilai ini dan nilai yang mengendap dalam jumlah sedikit. Sehingga dari begitu kita akan mendapatkan mol akhir yang kelak kita kalikan dengan MR-nya. Dan begitu kita akan menjawab jawaban akhirnya. Teman-teman bisa coba sendiri karena em, kita harus lanjut ke soal selanjutnya. Oke, masih soal yang sama. Kita lanjut ke konsep selanjutnya. Nah, di sini kita ketahui ion senama. Nah, jika pada suatu reaksi menghasilkan ion yang senama, maka di sini konsep dasarnya seperti ini, teman-teman. Penamaan ion senama akan mengurangi kelarutan zat. Contohnya NaCH3COO dan NH4CH3COO. Nah, kita ketahui saat diionkan akan menghasilkan ion selama, yaitu CH3COO min. Sehingga dari situ berdasarkan asas Lake-Hartelier kita ketahui jika senyawa ini dicampurkan maka jumlah CH3COO-nya ini makin banyak sehingga keseimbangannya akan bergeser ke kiri. Sehingga jumlah NH4CH3COO ini akan semakin banyak. Nah, jadi apa contoh soalnya? Nah, untuk pengerjaan contoh soalnya ini kita kerjakan bersama-sama. Jadi, bikin A, selarutan AgCl dalam air. Nah, ini mah gampang ya. Kita keluar dari S sama dengan akar dari 1,8 kali 10 min 10 sama dengan jadi akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 10 adalah 1,34 kali 10 min 5. Nah, teman-teman mungkin soalnya agak sedikit susah gara-gara kita tidak hanya mencari nilai KSP-nya, tetapi kita juga memahami konsep larutannya. Nah, jadi yang bagian B. Jadi pada larutan HCl 0,01. Nah, karena kita ketahui AgCl di sini, jumlah ion Cl ini sangat sedikit, maka kita akan menggunakan nilai Cl pada sini. Sehingga kita ketahui karena tanpa koefisien, sehingga nilai koefisiennya adalah sama dengan ini, maka akan menghasilkan Cl min sama dengan 0,1 molar, maka kita akan mencari nilai S-nya sama dengan KSP-nya yang diperoleh itu 1,8 kali 10 min 10 dibagikan dengan 0,01. Jadi jawabannya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 9. Kita lihat bahwa di sini nilai KSP-nya setelah ditambahkan ion senama itu semakin kecil, sehingga teori yang kita buktikan tadi adalah benar. Nah, jadi kita lanjut aja ke konsep selanjutnya mengenai KSP. Nah, jadi begitu pengerjaan soal yang ketiga. Dengan begitu, kita bisa masuk ke quiz time, yang dimana isinya adalah soal yang lebih sulit lagi. Nah, jadi di bagian sini kita akan menjawab salah satu soal yang agak dianggap rumit oleh teman-teman kami di SMA Unggul Del. Nah, jadi untuk pengerjaannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi intinya ini kita akan mencari em, di mana sih lokasi nilai X ini pada tabel XPU. Nah, jadi hal itu dapat kita peroleh dari mencari nilai KSP yang terlebih dahulu. Nah, dari nilai secara tidak langsung kita akan memperoleh kelarutannya, sehingga kita akan memperoleh nilai dari X yang akan kita ubah bentuknya ke bentuk
AR kelak. Sehingga pertama-tama kita harus mencari nilai pH-nya yang terdapat dari reaksi CH3COH dengan BaOH2. Sehingga tanpa basa-basi kita akan mencari nilai MRS-nya terlebih dahulu. Sehingga diperoleh. Nah, jadi dari sini kita akan mendapatkan persamaan reaksi yaitu BaCH3 COOH tambah H2O. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menyetarakan reaksi. Di sini kita peroleh nilai CH3COH sama dengan kali 2. Dengan begitu kita akan memperoleh masing-masing mol sama dengan 10 milimol, 5 milimol, dan ini belum ada pada reaksi awal. Sehingga ini akan habis di bagian sisa, jadi ini akan menyisakan 5 milimol. Sehingga kita akan memperoleh reaksi hidrolisis pada reaksi yang di atas. Sehingga kita akan menggunakan rumus akar dari HW per KA 10 pangkat min 5 dikalikan dengan konjugat dari ini, ya, di mana kita harus mengalikannya dua karena di sini memiliki valensi sama dengan dua, sehingga kita memperoleh nilainya sama dengan 0,2. Sehingga nilai akhir dari OH min yang diperoleh sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, dengan begitu, setelah kita mendapat OH minnya ini, kita bisa masukkan ke XOH2. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, kita udah mendapatkan nilainya sama dengan 10 pangkat min 5. Kita buat persamaan XOH2. Karena ini ion, maka akan menghasilkan X2+. Kita bisa lihat dari jumlah ininya. Ditambahkan 2 OH min. Teman-teman sudah tahu bagaimana cara menyetarakan reaksi. Kita ketahui nilai OH minnya ini 10 pangkat min 5. Dan ini koefisiennya 2. Di sini koefisiennya tidak ada sama sekali. Sehingga kita perlu membagikannya per 2. Maka diperolehi 10 pangkat min 5 bagi 2 sama dengan 5 kali 10 min 6. M. Nah, kita akan memperoleh nilai M-nya sama dengan um, sekian, sehingga hal yang perlu kita lanjutkan lakukan selanjutnya adalah mencari mol. Setelah kita mencari mol, kita akan mencari nilai MR-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai MR-nya. Kita ketahui mol sama dengan massa per mr. Nah, ini kan mol ya, berarti mol per liter. Secara tidak langsung kita bisa menggunakan nilai ini langsung, yang dimana ini merupakan nilai kelarutannya dari si XOH2. Jadi kita menggunakan sedikit konsep KSP di soal ini. Sehingga kita akan mendapatkan nilai MR-nya, yang dimana hasil baginya, kita ketahui masanya 0,45 kali 10 min 3 per 5 kali 10 min 6. Kita coret, ini sama dengan 0,9, maka kita akan memperoleh nilainya itu sama dengan 90. Nah, kita peroleh MR-nya sama dengan 90. Nah, tanpa melakukan kesalahan, kita harus tahu bahwa MR-nya itu dari MR XOH2 sama dengan 90. Maka AR dari si X itu berapa? Sama dengan 90 dikurang dari ARO yang dikali 2 sama H kali 2. Kita ketahui O itu sama dengan, kalau dikali 2 kan sama dengan 32. Ditambahkan lagi sama H, masing-masing satu AR-nya. Totalnya adalah 34. Sehingga kita memperoleh AR dari X adalah 90 kurang 34 sama dengan 56. Sehingga hasil akhirnya itu kita ketahui bahwa terdapat neutron 32 neutron. Nah, kita balik lagi ke konsep dasar SPU. Nah, jika ketahui bahwa suatu senyawa pangkat Z dan keterangan A, kita ketahui bahwa A-nya ini adalah AR 56 sama dengan proton tambah neutron. Nah, kita ketahui
Z sama dengan konfigurasi dari si nilai E-nya. Nah, jadi untuk bagaimana cara mencari nilai elektronnya, kita ketahui pada senyawa ini em, kondisinya netral, sehingga nilai proton akan sama dengan neutron. Sehingga kita tinggal memasukkan konsep ini sama dengan 56 kurang 32. Kita akan memperoleh nilai dari si protonnya. Maka nilai proton yang sama dengan elektron sama dengan 56 kurang 32. Maka kita memperoleh nilai akhirnya sama dengan 24. Nah, setelah begini kita telah mendapat nilai E-nya, kita masuk lagi ke hujan meteor. Em, Mungkin teman-teman masih bingung apa itu hujan meteor, yang merupakan pembelajaran kelas 10, yang dimana ini konsepnya untuk mencari em, posisinya di kabel SPU. Jadi caranya adalah kita gambarkan terlebih dahulu hujan meteor secara sederhana dan singkat. Ini untuk mencari nilai konfigurasi elektronnya. Maaf, ada kesalahan teknis. Ini P6, 4P6, 3P10, 4S10, 4F. Nah, jadi kita konsepnya begini ya teman-teman. Seperti hujan meteor, kita menghitungnya dari paling pinggir. Nah, sehingga jika kita mulai, kita akan hitung jumlah totalnya yang di sini, hingga akhirnya membentuk elektron sama dengan 24 sesuai nilai yang telah kita cari tadi. Sehingga kita bisa urutkan 1S kuadrat, 2S kuadrat, 2P6, 10, 3S2, kita lanjut lagi, 3P6, 4S2, hingga 3D4. Nah, ini adalah hasil akhirnya yang mana totalnya sama dengan 24. Dengan begitu, kita hanya perlu mencari sesuai dengan rumus penentuan SPU. Kita ketahui ujungnya adalah S dan D, di mana untuk menentukan em, golongan berapa, kita hanya perlu melihat S tambah D, yang mana akan menentukan dia ada di golongan B, yang mana jika dihitung 2 tambah 4 sama dengan 6, maka dia akan ada pada golongan 6B. Nah, pada periode berapakah dia berada? Periode itu akan dilihat pada angka terbesar. Kita ketahui angka terbesar adalah 4, sehingga periodenya adalah 4. Maka secara tidak langsung, nilai dari X ini atau lokasinya pada SPU adalah pada golongan 6B periode keempat. Secara spesifik, kita akan mendapatkannya pada tabel SPU kelak. Nah, jadi itulah jawaban untuk soal soal kuis kali ini. Untuk penentuan dari nilai periodenya sendiri, kita bisa lihat dari total S atau D. Jika hasil akhirnya adalah S, maka akan menentukan dia pada golongan A di sebelah kiri. Jika S dan juga P, maka akan menentukan golongan A sebagian kanan. Dan jika ada penambahan D, akan menentukan dia bahwa dia adalah golongan B. Dengan syarat khusus, jika dia memiliki angka 7, 8, dan 9, maka akan ditentukan bahwa itu adalah nilai golongan 8B. Dengan begitu, kita telah menjawab beberapa soal yang merupakan salah satu soal yang HOTS dan lumayan sulit. Diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk dapat memahami soal dan pembelajaran SPU hari ini. Jadi, demikianlah pembelajaran SPU kita secara singkat. Diharapkan bahwa pembelajaran ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia dan juga teman-teman yang telah membantu proses pengerjaannya. Jadi, stay tuned for other shortcut about another things of chemistry. That's all for me. Thank you.